want to start out saying how excited I am to be here. Jadi mau mulai dengan bilang ya gimana bisa. Kami senang sekali untuk bisa ada di tempat ini. Something like praying with all of y'all as a body is something special. Jadi untuk bisa berdoa bareng-bareng semua teman-teman sebagai satu tubuh itu sesuatu yang sangat spesial sekali. Back home, this does not happen at all, or doesn't happen very much. Jadi di tempat kami tidak terlalu sering terjadi seperti itu. We are too busy. Kita sangat sibuk. This body is a gift that we get to participate. Sorry? This body is a gift that we get to participate in. Jadi tubuh Tuhan di sini sangat adalah karunia Tuhan untuk kami dapat partisipasi di dalamnya. I'm also glad we get to experience the full Indonesian experience. Dan sangat senang juga kami juga bisa merasakan pengalaman di Indonesia yang benar-benar seluruhnya mati lampu. They all grew up in churches with no AC. It's okay. Yeah. Hey, we've been praying for hot, and we now have a little bit of fire. Ya, kita lagi berdoa untuk sedikit ada semangat yang panas gitu ya. Sekarang kayaknya udah panas beneran. Can y'all turn to 1 Kings 19? Jadi kita ke 1 Raja-Raja 19 verses 20 through 21. 1 Raja-Raja 19 ayat 20 sampai 21, 20 to 21. They can read it. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia dari Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayan. We already talked to y'all about putting to death our own sinful nature just like the oxen. Jadi kita sudah berbicara kepada Bapak Ibu Saudara tentang bagaimana mematikan hidup kita seperti si lembu ini. As you can see, we're not actually dead. Dan tapi tidak, kalian mungkin tidak lihat kami nggak benar-benar mati. We want to key on in Elisha's response to what took place. Jadi hari ini yang saya mau mengambil poinnya adalah di mana reaksi dari Elisa yang dilakukan. Elijah invited Elisha to participate in his life. Jadi Elia mengajak Elisa untuk dapat ada di dalam hidupnya. You can either say yes or no to that. It depends on Elisha's response. Jadi itu kita bisa bilang ya atau tidak, itu tergantung dari respon dari si Elisa itu. Elisha saw the life that he could have, the future that he could have. Jadi Elisa melihat sebuah kehidupan atau masa depan yang bisa dia dapatkan. He wanted to represent God and advance the kingdom. Dia mau menggambarkan Tuhan dan terus memajukan kerajaan Tuhan. When he realizes this, he takes immediate action. Yang dia sadari bahwa dia memerlukan reaksi yang langsung atau di saat itu juga. He looks to kiss his old life goodbye. Dia harus menyatakan selamat jalan atau selamat tinggal hidup lamanya. After this, he puts to death everything in his life. Jadi setelah hal ini dia mematikan seluruh kehidupan lamanya dia. He uses his old life to start a fire and feed the people around him. Dan dia pakai hidup lamanya menjadi api yang bisa memberi makan orang sekitarnya. And he commits his life to discipleship. Dan dia memberikan hidupnya kepada pemuridan. Turn with us to Matthew chapter 3, verse 16. Mari kita ke Matius 3 ayat 16. Matius 3 ayat 16. 3, 16. 16 all the way through
chapter 4, verse 1. Before we read this passage, something to keep in mind is the similarity that it has to what we read about in 1 Kings 19. Jadi sebelum kita membaca ayat ini, kita harus taruhkan di pikiran kita bahwa seberapa miripnya hal ini terhadap tadi cerita di satu raja-raja itu. What we're about to read is Jesus' baptism. Jadi yang sedang kita akan baca adalah baptisannya Tuhan Yesus. He is baptized by John the Baptist. Dia dibaptis oleh Yohanes si Pembaptis. Scripture tells us that John the Baptist had the spirit of Elijah. Jadi bahkan Alkitab dikatakan bahwa si Yohanes Pembaptis memiliki roh Elia. This lets us know that this is a kingdom tradition. Dan ini memberikan kita pengertian bahwa ini adalah sebuah budaya kerajaan surga. What happened with Elijah to Elisha happened with John the Baptist to Jesus. Apa yang terjadi dari Elia ke Elisa itu terjadi dari Yohanes Pembaptis ke Yesus. It starts with an invitation to a way of life. Jadi dimulai dari undangan untuk sebuah cara hidup yang baru. It requires a response. Itu memerlukan sebuah respon. And the response is a beginning of a new life. Tetapi respon itulah menjadi permulaan dari hidup baru itu. But a baby is not done with life when it is born. Tapi bayi tidaklah berhenti kehidupannya ketika dia sudah lahir gitu aja. That is only when it is beginning. Tapi itu adalah satu dari permulaan kehidupan mereka. With that in mind, we can read Matthew Dengan 3:16. itu ada dalam pikiran kita bisa baca ayat ini. So 16, 17 and Verse 1. Oke. Jadi 16, 17 dan ayat 1 pasal 4. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Tuhan seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jesus was baptized while he was here on earth. Jadi Yesus dibaptis waktu dia ada di dunia. It was a public declaration that an old way of life was going to die. Jadi adalah sebuah proklamasi kepada terbuka untuk seluruh tentang kematian hidup lama dan menjadi kehidupan baru. Under the water, the flesh stays under the water, but a new man comes out. Jadi di dalam air kedagingan itu bertahan di dalam air, tetapi manusia baru itu bangkit. This is a declaration of the flesh dying. Dan ini baptisan adalah deklarasi tentang daging itu mati. But Jesus serves as our example. Tapi Yesus memberikan kita contoh. How can Jesus bury his flesh in the water and still be tempted? Tapi gimana Yesus itu sudah mematikan dagingnya tapi masih dicobai. He is led by the Spirit into the desert. Dia dipimpin oleh roh ke padang gurun. The same Spirit that descended on him with affirmation. Di mana bahkan roh yang sama yang turun kepadanya Is now leading him into the wilderness. yang sekarang memimpin dia ke padang gurun itu. And Satan is coming against him. Dan setan itu terus datang untuk menentang dia. Because what Jesus had done in the water, both heaven and earth saw. Tapi apapun yang Yesus lakukan di dalam air itu, dua-duanya bahkan surga dan both heaven and the earth. dan dunia ini melihatnya. The people around the water saw Jesus be baptized. Dan orang-orang yang sekitar dari air itu juga melihat bahwa Yesus melakukannya. Jesus' heavenly Father in heaven saw him be baptized. Bapa di surga melihat yang dia lakukan juga. And the enemy saw him be Dan baptized. musuh juga melihat juga kalau dia dibaptis. What Jesus did was he told everyone of the way of life he was going to walk in. Jadi yang Yesus sedang lakukan adalah dia sedang memberitahu semua orang itu kehidupan yang dia akan hidupi. If this is something that even Jesus did, this is something we must do too. Ini bukan hanya sesuatu yang Yesus sudah lakukan, tetapi ini sesuatu yang harus kita lakukan juga. A scripture that was being shared during worship today was about a light not being hidden. Jadi ayat yang dibagikan dalam pujian penyembahan tadi bahwa tentang bagaimana terang jangan disembunyikan. Jesus did not come into the world to come in and then go out with no one seeing. Jadi Yesus nggak mau datang ke dunia ini dan pergi tanpa seorang pun lihat.
Jesus' purpose from coming to the earth was to destroy the works of the devil. Jadi tujuan dari Yesus datang ke dunia ini untuk menghancurkan pekerjaan musuh. Jesus did not come into the world to make the world comfortable. Jadi Yesus tidak datang ke dunia ini untuk membuat dunia lebih nyaman. When Jesus enters the room, he begins to stir it up. Waktu Yesus masuk ke satu ruangan, dia langsung memberikan sebuah kekacauan. When we were in worship today, did you not feel the Holy Spirit begin to stir us up this morning? Kira-kira apakah tidak menyadari teman-teman merasakan bahwa ketika kita memuji menyembah Tuhan, di mana begitu Roh Tuhan masuk, langsung ada pergerakan di situ. His presence is love for us, but a hatred towards the world. Tapi hadirat Tuhan adalah menenangkan kita, tetapi bahwa itu bahaya bagi dunia. What Jesus was letting heaven and earth know was that he was going to war. Jadi apa yang Yesus sedang lakukan adalah memperlihatkan kepada surga dan dunia bahwa dia sedang akan berperang. Jesus had to lay down his own desires. Yesus harus mematikan keinginannya sendiri. Do you remember in the garden Jesus sweating like drops of blood? Apakah ingat di Taman Getsemani dia bahkan meneteskan keringat seperti darah? This is the way that he lived, laying down himself. Inilah kehidupan yang dia hidupi, adalah menaruhkan atau menyerahkan hidupnya sendiri. But it began here. Tapi dimulai di sini. This was not the end though. It was only the beginning. Ini bukan akhirnya, tetapi ini adalah permulaan. August 17th is Indonesia's Independence Day. Jadi 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Indonesia. Indonesia was free in 1945. Indonesia itu merdeka di 1945. The United States also has a Declaration of Independence. Jadi di Amerika juga punya deklarasi tentang kebebasan mereka atau kemerdekaan mereka. Bold men put their names on a letter and gave it to the king. Jadi dua orang dia menaruh sebuah pernyataan di surat dan kirimkan kepada raja. That was July 4th, 1776. Jadi itu adalah 4 Juli 1776. But there was still British in the land. Tapi waktu itu masih ada warga Inggris di tanah itu. They let the whole world know that they were going to be free. Jadi mereka memberitahu seluruh dunia bahwa mereka mau merdeka. But the British were there for another 8 years. Jadi tetapi orang Inggris masih di situ sampai 8 tahun berikutnya. Men made a statement that they had to attach themselves to for 8 years before it came about. Jadi mereka membuat sebuah pernyataan, tetapi bahkan mereka harus terus ada sesuatu yang terus menempel di situ bahkan sampai 8 tahun berikutnya. Some people heard it as a message of freedom, Jadi beberapa orang mendengar hal itu sebagai pesan kemerdekaan, and some heard it as a message of war. tapi beberapa mendengarnya sebagai bentuk peperangan. The United States was not free on 4th of July. Jadi Amerika tidak langsung bebas di Juli tanggal 4 itu. It was men who were determined to fight until they were free. Tapi di mana seseorang sudah berkomitmen untuk berjuang sampai kebebasan itu benar-benar terjadi. Baptism is our declaration of freedom from the flesh. Jadi baptis itu adalah deklarasi kita untuk bebas dan mereka dari daging. It doesn't make the enemy disappear. Tidak membuat musuh langsung pergi gitu aja. You still have to look for them, find them, and remove them. Kita harus terus mencari musuh itu dan temukan mereka, tangkap mereka dan juga buang mereka. But baptism lets the Satan know that you are no longer friends. Tapi baptisan itu membuat setan tahu bahwa kamu udah nggak temannya lagi. It lets your flesh know that it being in your life is not okay. Dan memberitahu dagingmu bahwa untuk si daging terus bertahan di hidupmu itu bermasalah. You look for jealousy and you say, "You are not my friend, jealousy. Kamu lihat kepada kecemburuan atau iri hati, oh kamu bukan temanku. You are my enemy and I will remove you." Nah, kamu musuhku, aku akan menghilangkan kamu. Fear, you are not my friend, you are my enemy. Ketakutan, oh kamu bukan temanku, kamu musuh. You are in my land and I will remove you. Kamu di tanahku, aku akan menyingkirkan engkau.
but it is a process that does take time. Tapi ini proses yang memang memerlukan waktu. But a process always has to begin. Tapi proses itu harus selalu dimulai. If there is no beginning, there is no process. Kalau nggak pernah mulai, tak ada proses. We have exciting things to celebrate today. Ada hal yang begitu senang sekali untuk kita bisa rayakan hari ini. In Elisha's life, this took many years before he received fully the mantle. Jadi untuk di kehidupan Elisa, dia perlu beberapa tahun berikutnya sampai dia benar-benar dapatkan jubah. He was promised a double portion of Elijah's spirit. Dia sudah dijanjikan dia dapat porsi 2 kali lipat dari roh Elia. He stuck by Elijah's side many times when others left. Dia terus ada di situ berkali-kali waktu semua orang pergi. And the promise he so diligently and faithfully worked at, he received. Jadi akhirnya janji yang terus dia dengan setia melakukannya, akhirnya dia terima. After Jesus was baptized, Setelah Yesus dibaptis, he did not eat for 40 days and 40 nights. dia tidak makan selama 40 hari dan 40 malam. And then he got tempted. Dan akhirnya habis setelah itu dia dicobai. And yet his battle was not over yet. Lihat, peperangan belum selesai. He had work to do and men to train. Dan banyak pekerjaan yang harus dikerjakan dan banyak yang harus dilatih. Jesus still had another 3 years before he actually died. Dan dia masih memiliki 3 tahunan lagi sampai dia benar-benar harus bermati. And every single day until he died, Jesus was fighting and found victory at every turn. Jadi setiap waktu sebelum sampai waktunya mati, dia terus berperang tapi dia mendapat kemenangan. He is the one that we fix our eyes on. Dia adalah seseorang yang kita harus terus pandang dan lihat. He laid his life down for us. Dia menaruhkan hidupnya untuk kita. This was his joy, and now it has become our joy to do the same. Jadi itu yang dia lakukan adalah kesukaannya dan inilah harus menjadi kesukaan kita untuk melakukan yang sama juga. And we have a lifelong to do this. Kita punya kehidupan yang terus-menerus untuk melakukan hal ini. Go to Galatians 6, Mari verses kita ke 7 through 9. Galatia 6 ayat 7 sampai 8. You can read it. Galatia 6 ayat 7 sampai 9. Jangan sesat, Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Our God is a God who reaps where he does not sow. He pulls in harvest where he does not plant. Jadi Tuhan kita adalah yang memanen sesuatu yang dia tidak tabur. He gives us the eternal and living seed and expects us to plant. Jadi dia memberikan benih kekekalan dan surgawi itu dan dia berharap kita yang menanamnya. He expects us to plant again and again and be more fruitful each time. Dan dia rindu kita untuk terus menaburnya dan terus bertumbuh di dalamnya sampai berbuah. Reaping a harvest is always amazing. Ya, menuai itu akan selalu luar biasa. But sometimes plowing the soil is hard. Tetapi terkadang membajak tanahnya itu sulit. When it says, God, do not be deceived, God is not mocked. Dari waktu dikatakan jangan sesat, Tuhan tidak membiarkan dirinya mau dipermainkan. It's addressing our hearts. Itu sebenarnya sedang melihat di hati kita. When we are baptized and raised to life, we expect it to be easy. Waktu kita dibaptis terus kita bangun kembali ke hidup baru, kita berharap semuanya jadi lebih mudah. We expect to bring in the harvest without sowing. Jadi kita berharap kita dapat tuaian tanpa kita menabur.
and that is dangerous. Dan itu sangat bahaya. We need to look at the seed God has already given us. Kita harus lihat benih yang Tuhan sudah berikan kepada hidup kita. It is precious, it is living and eternal. Ini sangatlah dia hidup dan kekal, hidup, kekal dan Eternal? living, ya. Berharga, hidup dan kekal. You can see an example when it's done rightly in these men. Jadi ini adalah bisa mudah sekali untuk lihat contoh apa yang sudah dilakukan dengan sungguh luar biasa dari kedua pria ini. Seeds that Brent planted in Brenton. Dilihat sesuatu yang ditanamkan Pak Brent ke Brenton. Brent did not automatically reap in an instant. Jadi Brent tidak langsung tiba-tiba menuai instan waktu itu juga. Brent waited 22 years for this day to happen. Dia menunggu 22 tahun untuk hari ini terjadi. And I don't think it was easy work. Saya nggak kira itu adalah pekerjaan yang mudah. Being baptized into death and raising to life Jadi dibaptis untuk biar mati dan akan bangkit kembali. is hard work. Itu adalah kerja keras. The promise that we do have Ya, tapi janji yang kita miliki adalah is that we continually sow into the death by the Spirit of God, di mana kita terus menabur ke dalam kematian dengan Roh Tuhan, we will reap eternal life. kita akan terus menuai kehidupan kekal. The enemy knows this. Musuh lakukan hal ini. They will send birds to pluck out the seeds in our soil that we're planting. Dia akan kirimkan burung ke lahan kita untuk mencuri benih yang kita sedang tanam. They will send animals to eat the fruit that we are producing. Dia akan kirim hewan-hewan untuk makan buah-buah yang sudah kita hasilkan. Then we get tired of planting and sowing, Dan akhirnya kita capek untuk terus menabur dan menanam. and we fight against ourselves. Dan kita sedang berperang ke diri kita sendiri. This is why it says, let us not lose heart in doing good. Di mana makanya kita disebutkan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. For in due time we'll reap if we do not grow weary. Dan dikatakan bahwa pada waktunya kita akan menuai kalau kita tidak menjadi lemah. Today is an amazing day. Hari ini adalah hari yang luar biasa. 2 of our brothers are getting baptized. 2 teman-teman kita akan dibaptis. One of them is going to be going to his family to declare war against his flesh and the enemy. Dan ada juga satu yang akan pergi ke keluarganya yang akan memperlihatkan bahwa akan melawan musuh. But this is not just for today and tomorrow. Tapi tidak hanya untuk hari ini dan besok. What the Lord is showing each and every one of us in this room, Jadi apa yang Tuhan sedang perlihatkan kepada kita semua di ruangan ini adalah we have to remember and take it to heart and be diligent. dan kita harus selalu ingat hal ini dan selalu taruhkan di dalam tindakan dan harus terus rajin di dalam. If we do not, the birds of prey will steal our seeds. Kalau kita tidak rajin dan benar-benar melakukannya, burung akan datang dan mengambil benih yang kita tabur And will eat our fruit. dan bahkan makan buah yang sudah dihasilkan. But that won't happen in this room, will it? Dan itu tidak akan terjadi di ruangan ini, betul? Lord is building y'all and equipping y'all and making y'all produce fruit by His word. Tuhan sudah sedang memperlengkapi engkau dan bahkan memberikan engkau untuk terus menghasilkan buah bagi dia. Our hope is a confidence in what will happen, even when the birds and animals are coming. Jadi harapan kita adalah di mana kita akan terus kuat walaupun burung dan hewan itu akan datang. Like Israel approaching the Red Sea, Seperti bangsa Israel mendekati Laut Merah. the enemy is coming to kill them. Yang musuh itu datang dan mulai akan membunuh mereka. This required supernatural deliverance and help. Dan ini benar-benar memerlukan pertolongan dan pembebasan secara rohani. But the Lord is always faithful to His word. Tetapi Tuhan selalu setia terhadap firman. He delivered Israel, Dia benar-benar bebaskan Israel. and when Israel was tired, that meant more glory for the Lord. Dan bahkan ketika saat-saat Israel lemah dan capek, di situ malah kemuliaan Tuhan makin kuat. We always look back at Egypt being washed in the sea. Kita selalu lihat tentang ke belakang bagaimana disapu oleh laut itu. It's a great story that we put our hope in. Itu adalah cerita yang luar biasa yang kita bisa taruh harapan kita di situ.
But thinking like an Israelite in that moment is terrifying. Jadi kalau kita berpikir sebagai orang Israel pada waktu itu sangat menakutkan. It looks like they have no hope. Sorry. It looks like they have no hope. Dan kelihatan mereka bahkan tidak ada harapan. Lord brought them out of Egypt just to kill them because they cannot cross the sea. Jadi terlihat seperti Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir hanya untuk membunuh mereka karena mereka nggak bisa menyeberangi laut itu. They did not know the Lord was going to deliver them. Dan mereka tidak ada satupun yang tahu bahwa Tuhan akan menolong mereka, membebaskan mereka. They hadn't fully been through the water and been baptized through the Red Sea. Jadi mereka belum pernah melewati itu dan dibaptis melalui air itu. But the Lord taught them just like He is doing in this room. Dan tapi Tuhan sedang mengerjakannya dan mengajarkannya seperti yang Dia sedang lakukan di dalam sini. When we're doing this, we have our hope because we can read about our brothers like the Israelites. Waktu kita melakukan hal ini kita bisa mempunyai harapan kita melihat seperti saudara-saudara kita cerita tentang Israel. This is why we do not grow weary when we are at war. Itulah kenapa kita tidak menjadi lemah waktu kita dalam peperangan. That scripture from Exodus was shared earlier today. Jadi ayat di Keluaran yang kita bagikan pagi tadi. The Lord says that when He parted the Red Sea, it was Israel's baptism. Di mana ketika Tuhan memisahkan laut itu adalah baptisan bagi umat Israel. Before that day, they were God's people in the land of Egypt. Tapi sebelum hari itu terjadi mereka umat Tuhan tetapi di tanah Mesir. But from that day forward, they became a nation that the whole world could see. Dan tetapi setelah waktu mereka menyeberangi laut itu, mereka jadi bangsa sendiri yang dunia bisa lihat siapa mereka. And just like Jesus, after being baptized, they went into the wilderness. Jadi dan seperti Yesus pas begitu habis dibaptis mereka juga langsung ke gurun. This is something that has been happening from the beginning. Dan ini sesuatu yang sudah terjadi dari sejak semula. The Lord brings life out of death and declares it to the whole world. Jadi Tuhan sudah bawa kehidupan dari kematian itu dan mendeklarasikan ke seluruh dunia. This is how you become the light of the world. Inilah bagaimana kita bisa menjadi terang dunia ini. Romans 6, verse 4 through 7. Roma 6 ayat 4 sampai 7. Roma 6 ayat 4 sampai 7 begini firman Tuhan, dan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. So when reading this, we see that we must be like Jesus. Jadi waktu kita membaca ini dikatakan bahwa kita harus seperti Yesus. That we must be baptized into His death. Di mana kita harus dibaptis ke dalam kematian Yesus. But you know, we like questions. Kita suka bertanya-tanya. So we have a question for you. Jadi saya punya pertanyaan baginya. You may be wondering, I have been baptized. Jadi mungkin boleh bertanya-tanya, aku sudah dibaptis. So what does that mean for me today? Jadi apa arti baptisan saya waktu itu untuk hari ini? Romans 6 has the answer. Jadi Roma 6 ada jawabannya. That when we have died to our flesh, Yang waktu kita mati di dalam kedagingan kita, it is because we have the opportunity to walk in newness of life. Karena disitulah kesempatan kita untuk kita bisa berjalan di dalam kehidupan yang baru. See, baptism is always associated with water. Lihat, baptisan selalu ada hubungan sama air. But baptism is not always in water. Tetapi baptisan tidak selalu di dalam air. As a matter of fact, Jesus is speaking about a baptism into death. Tapi yang sedang dikatakan Yesus adalah baptisan di dalam kematian.
so that we could live. supaya kita bisa hidup. And when we join him in his death, Dan ketika kita bergabung bersama dia di dalam kematiannya, our bodies will be raised with his. tubuh kita akhirnya dibangkitkan bersama kebangkitannya. This doesn't take place in a big pool. Ini tidak perlu sebuah kolam yang besar, It begins in the water, but that's not where it ends. tapi dimulai di air, tetapi bukan di situ akhirnya. See, the baptism into death happens over and over and over again. Lihat, baptisan ke dalam kematian itu, di dalam kematian itu terjadi terus, lagi, dan lagi. John the Baptist baptized with water, Jadi Yohanes membaptis dengan air, and Jesus baptized with fire. tapi Yesus membaptisnya dengan api. You do not get to pick and choose which one you want. Kita nggak bisa pilih mana yang kita senang aja. It's because it is a journey through the wilderness. Karena ini adalah sebuah perjalanan di dalam padang gurun itu. The baptism of water is a declaration of war. Jadi baptisan di dalam air adalah deklarasi peperangan. And a baptism of fire is being filled with the Holy Spirit. Jadi baptisan di dalam api itu adalah dipenuhi dengan Roh Kudus. So I have a question. Who led Jesus into the wilderness? Jadi saya punya pertanyaan, siapa yang memimpin Yesus ke padang gurun? The Holy Spirit. Roh Tuhan. When Satan is tempting him and saying, "Are you really the Son of God?" Waktu musuh atau setan mulai mencobai dia dan katakan, apakah kau benar-benar anak Tuhan? How does Jesus respond in that passage? Gimana cara Yesus merespon di ayat itu? He responds with what the scriptures said. Dia merespon dengan apa yang firman Tuhan katakan. See, Jesus has already shown us what our lives look like after baptism. Lihat bahwa Yesus sudah memperlihatkan ke kita, kehidupan kita harus kayak gimana setelah dibaptis. We have the Holy Spirit leading us and the Word of God coming through us. Jadi kita punya Roh Kudus memimpin kita dan firman Tuhan keluar dari hidup kita. The person who was once alive couldn't live that way. Jadi orang yang masih dalam kehidupan lamanya tidak bisa hidup seperti ini. Before I was baptized into this life, I knew scriptures. Sebelum saya baptis kehidupan yang seperti ini, aku tahu firman Tuhan. And I felt the presence of the Lord. Dan saya bisa merasakan hadirat Tuhan juga. But I had never declared war on flesh. Tapi saya tidak pernah berdiri menentang kedagingan. I had even been submerged in water before. Bahkan saya sudah diselamkan dalam air sebelumnya. But I had never declared war on flesh. Tapi saya tidak pernah mendeklarasikan peperangan kepada daging saya. With my lips, I would say, I hate sin. Saya dengan mulut saya katakan saya benci dosa. And in my heart feel troubled when I saw jealousies and angers arise. Dan terus hati saya bergumul ketika saya lihat iri hati dan kemarahan. And I even tried to win. Bahkan saya mencoba untuk menang dari hal itu. I shared scriptures with myself and with others. Di mana saya bagikan Alkitab firman Tuhan untuk diri saya sendiri dan juga orang lain. And if you ask me, Brenton, when did your journey begin? Dan kalau engkau tanya kapan perjalananmu itu dimulai? I would say, oh, well, I've always been in church. Ya, mungkin saya bisa bilang, saya selalu di gereja dari kecil. But something that doesn't begin isn't happening. Jadi sesuatu yang belum terjadi, yang belum dimulai itu tidak terjadi. It has to have a beginning. Harus ada permulaan. You cannot be alive and dead at the same time. Kita tidak bisa hidup dan mati di waktu yang sama-sama. Your flesh cannot be alive and dead at Jadi the same time. daging kita tidak bisa hidup. You have to declare war and keep fighting until it is removed. Jadi kita harus mendeklarasikan peperangan dan terus berperang sampai itu menghilang. The sign of baptism was a gift that God gave us so that we could see and so that the heavenly realms could see. That way a real battle would occur. Di mana baptisan ini adalah sebuah tanda yang dapat kita lakukan sebagai tanda supaya surga dapat melihat, dunia dapat melihat, dan mereka dapat melihat bahwa kita mulai berani berperang. Right now in the world, there's a war going on and nobody has declared war on themselves. Jadi di dunia ini sedang ada beberapa yang perang tapi tidak ada yang mendeklarasikan perang untuk ke dirinya sendiri.
The United States and Russia are not friends, but they haven't said that they're going to war yet. Jadi Amerika dan Rusia mereka memang bertentangan, tapi dua antaranya belum ada yang ngomong mau perang. England and Russia haven't declared war. Inggris dan juga Rusia mereka belum deklarasikan peperangan. All of these countries are working against each other, but not declaring war. Jadi dua negara-negara ini mereka mengerjakan sesuatu yang bertentangan satu dengan yang lainnya, tetapi belum pernah mendeklarasikan peperangan. And as you can see, it's not a war. Dan lihat sekarang saat ini tidak benar-benar perang. Not until somebody declares war. Tidak sampai seseorang ngomong mereka deklarasikan peperangan. Once somebody from a kingdom declares war, all of the people respond. Jadi waktu seseorang dari kerajaan itu mendeklarasikan perang, semua umatnya akan merespon. And the kingdom of heaven is at war. Dan kerajaan surga ada di dalam peperangan. If you do not declare war, Kalau engkau tidak mendeklarasikan perang, then you need to see if you are a part of the kingdom. jadi kita mungkin harus lihat apa kira-kira kita bagian dari kerajaan surga. If you look in your life and it is not a battle, it is just uncomfortable with sin, Jadi kalau dilihat hidup kita di hidup kita hanyalah kayak nggak nyaman terhadap dosa, tetapi bukan peperangan melawan dosa. but you are not seeing victory over sin, Dan kamu tidak pernah melihat kemenangan kehidupanmu berdasarkan atas dosa itu. then it's just flesh versus flesh. Dan itu cuma daging lawan daging aja berarti. It's just your strength versus your flesh. Cuma kekuatanmu sendiri lawan dagingmu sendiri. Do you see how the Holy Spirit responded when Jesus was baptized? Lihat bagaimana Roh Kudus merespon itu waktu Yesus dibaptis. Something changed when he went under the water. Sesuatu berubah waktu dia masuk ke dalam air. Jesus was born the Son of God, Jadi Yesus sudah lahir sebagai anak Tuhan. but this is where his ministry began. Tetapi disinilah di mana pelayanan itu dimulai. Jesus was born a Son of God. I was not. Jadi Yesus lahir sebagai anak Tuhan, saya tidak. You were not born a son or a daughter of God. Kita tidak lahir langsung menjadi anak-anak Tuhan. But this war begins with our public saying, I am going to war versus the kingdom of darkness. Jadi ini terjadi ketika kita mulai katakan bahwa aku akan berperang melawan kedagingan dan kegelapan. Light doesn't have to try to fight darkness. It's what it does. Jadi terang tidak perlu mencoba untuk berperang melawan kegelapan, karena terang itu selalu menyingkirkan kegelapan. When the Holy Spirit enters into the story, it changes everything. Waktu Roh Kudus mulai masuk ke dalam sebuah cerita, mengubah segalanya. We begin to stop walking in defeat and we begin to walk in the newness of life. Jadi kita mulai berjalan di dalam perlawanan itu dan ke dalam kehidupan yang baru. And we receive a promise. Dan kita menerima janji. And the promise is that if we live like he lived and die like he died, we will come back to life just as he did. Jadi dikatakan janjinya adalah kalau kita mati seperti dia pernah mati, kalau kita bangkit seperti bagaimana dia bangkit, kita akan terus bangkit dalam kehidupan itu. Those who are in the kingdom are fighting a war. Semua yang ada dalam kerajaan Tuhan memerangi sebuah peperangan. And it looks like declaring partnership with Jesus. Dan itu seperti ketika mendeklarasikan kita menjadi partner bersama Tuhan Yesus. Declaring war is necessary. Dan mendeklarasikan peperangan itu penting. When we don't do this, our flesh fights our flesh. Jadi kita nggak lakukan hal ini, kalau kita nggak lakukan ini cuma daging kita lawan daging kita doang. There is no life or hope in that. Tidak ada kehidupan bahkan harapan di dalam. In my life, when I don't declare war, Di hidup saya waktu saya tidak deklarasikan perang. what it looks like is sometimes I am fearful. Sometimes I'm fearful. Jadi yang terlihat adalah kadang saya ketakutan. I like to talk in small groups, Saya suka ngobrol di kelompok yang kecil aja. but I hate getting up in front of people. Jadi saya paling nggak suka untuk berdiri di depan semua banyak orang. When I don't declare war, Waktu saya tidak mendeklarasikan peperangan, I cannot do this. saya tidak melakukan hal ini. I will run on back to the US. Mungkin saya harus langsung balik ke US saja. It's not enough just to not like something in your life. Jadi tidak cukup hanya nggak suka sesuatu dalam hidup. If I look at my life and say, I don't like being afraid,
Jadi kalau saya lihat hidup ke saya terus saya cuma bilang aku nggak suka jadi orang yang takut. But I do not partner with the Lord to crucify in my life, Kalau saya tidak memilih bersama Tuhan dan mematikan itu di dalam hidup saya, then I stay a fearful coward, saya akan terus menjadi orang yang pengecut and I will produce no fruit for the Lord. dan saya tidak akan menghasilkan buah bagi Tuhan. Declaring war means you have victory. Deklarasikan peperangan artinya kamu akan mulai punya kemenangan. It means when you realize how fearful you are, as in me, Jadi kalau ketika engkau sadari bahwa kamu seberapa ketakutannya engkau dan seperti saya, I realize that I cannot kill it on my own. saya sadari bahwa saya tidak bisa membunuhnya dengan diri saya sendiri. I take this and present it to the Lord. Saya mengambilnya dan memberikannya di hadapan Tuhan. Ask Him to help baptize me in death. Jadi meminta kepada Dia pertolongan dan membaptis saya ke dalam kematian. When I do this, He raises me up with His resurrection power. Waktu saya melakukan hal ini, Dia bangkitkan saya dengan kuasa kebangkitan itu. This is the kingdom that we live in. Ini adalah kerajaan surga yang kita tinggal di dalam. Go to Galatians 5:24 through 26. Mari kita lihat di Galatia 5, 24 sampai 26. Ulangi lagi Galatia 5, 24 sampai 26. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Many of y'all belong to Christ in this room. Sudah banyak yang menjadi milik Kristus di dalam rumah rohani. And if you look at your life, you can see areas that used to be alive but now are dead. Mungkin kamu bisa lihat hidupmu bahwa yang dulunya mungkin di dalam sisi hidupmu itu hidup tapi sekarang harus mati. This also just leaves the past. Seperti kamu sedang melihat bahwa kamu sedang meninggalkan masa lalu. We do not live in the past, we live in today. Kita tidak tinggal di masa lalu, kita tinggal hari ini. It's in hope that I have crucified my sinful nature, Tapi di dalam harapan di mana saya sudah menyalibkan kehendak dosa saya masa lalu. the Lord has raised me from the dead. Dan Tuhan sudah membangkitkan aku dari kematian itu. And so this fear in my life, Jadi di waktu ini di dalam hidup, the same thing is going to happen to it. dan ini akan terjadi yang sama seperti hal itu. It says, if we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. Dan dikatakan kalau kita hidup dari Roh, biarlah kita menjalaninya di dalam Roh. That means you walk like Jesus into temptation. Artinya kita berjalan seperti Yesus masuk ke dalam pencobaan itu. That means your flesh will be starving. Artinya, dagingmu akan lapar. And when you're almost at your end, Yang waktu kamu hampir sampai di akhir, when the enemy is tempting you, di mana musuh terus mencobai engkau. angels came to strengthen Jesus. Akhirnya malaikat datang untuk menguatkan Yesus. And the same resurrection life will come to strengthen you. Dan sama halnya kuasa kebangkitan itu akan menguatkan engkau. The last verse, let us not boast, let us not become boastful, challenging one another, envying one another. Jadi di dalam ayat yang terakhir dikatakan biar kita tidak meninggikan diri kita satu dengan yang lain, kita tidak saling menentang satu dengan yang lain. This is crucified to everyone living by the Spirit. Ini mematikan, ini adalah penyalipan yang setiap orang lakukan bagi mereka yang ada di dalam Roh Tuhan. Because we're all in this together. Karena kita ada di dalam ini bersama-sama. Brenton might see an issue inside of me. Mungkin Brandon lihat masalah di dalam hidup saya. He might see that sometimes I'm prideful. Mungkin dia lihat bahwa sekarang saya sombong. But what he knows is I'm a man that has declared war. Tapi yang dia juga tahu bahwa aku adalah seseorang yang mendeklarasikan peperangan. He will support me. Dia akan mendukung saya. He will help me put to death my sinful nature. Dia akan menolong saya untuk membunuh keinginan daging saya. Many scriptures that I go through daily Banyak ayat yang saya lewati setiap hari. are from Brenton, and they help me kill my sinful nature. Banyak dari Brenton dan itu membantu saya untuk mematikan
kehendak dosa saya. When I realized that this is a family and I don't have one, Waktu saya sadari ini adalah keluarga dan saya tidak miliki, I realized how hard it is for this to happen. saya tahu juga di sisi lain bahwa sangat sulit untuk hal ini bisa terjadi. I can choose to look at my life and see that my family is not here Saya bisa lihat dengan sisi di mana keluarga saya tidak di sini and envy these men. dan jadi seperti orang ini. I become bitter at these men. Saya bisa banget untuk melihatnya jadi pahit terhadap kondisi mereka. But I know the work and the hardship that these men have gone through to get to here. Tapi saya tahu kerja keras yang mereka kerjakan sampai hari ini. And I know that these are diligent and faithful men who have declared war. Saya tahu ketekunan dan juga orang yang setia untuk terus mendeklarasikan peperangan. This is why there is no division in the kingdom of heaven. Itulah bagaimana tidak ada perpecahan di dalam kerajaan surga. This is why we need help. We need our family, our community to help us. Inilah kenapa kita butuh teman-teman kita dan pertolongan dari saudara komunitas kita. This is how we find the baptism and death and resurrection afterwards. Ini gimana kita bisa menemukan juga sesungguhnya kematian di dalam kematian dan kebangkitan di dalam kebangkitan itu. This is not a lifestyle that revolves around just one or two people. Jadi ini bukanlah sebuah gaya hidup yang hanya dikerjakan satu atau dua orang. This community looks like laying down our lives for those around us. Jadi komunitas ini terlihat seperti bagaimana kita memberikan hidup kita untuk seseorang di sekitar kita. And many of you have been asking, what does it look like for me to become selfless? Jadi banyak dari teman-teman banyak yang bertanya gimana caranya saya tidak egois atau tidak memikirkan diri sendiri. Do you know somebody who has declared war? Kira-kira kenal nggak ada seseorang yang selalu mendeklarasikan peperangan itu? Are you helping them drive out the enemies? Atau kamu bahkan selalu berharap untuk mereka bisa mengusir musuh? Do you know someone in your community who has a purpose for their life? Apakah teman-teman tahu seseorang di dalam komunitas ini yang punya tujuan bagi hidup mereka? Do you see them ready for it yet? Apakah engkau lihat mereka siap untuk hal itu atau belum? Maybe your act of service is to help them in their calling. Mungkin pelayananmu adalah untuk menolong saudaramu di dalam panggilan mereka. Maybe your act of service is helping someone get rid of anger or pride or selfish ambition. Mungkin pelayananmu adalah menolong seseorang untuk menyingkirkan kemarahan, ya iri hati atau kesombongan. This begins to change for us when we recognize that the man on my right and on my left is going through the same thing as me, and we want to destroy the flesh. Dan waktu ini terjadi ketika saya mulai memikirkan orang-orang di kanan dan kiri saya di mana mereka sedang mengalami sama dengan yang saya alami dan kita semua mau memerangi daging itu. When Bonnie is correcting me, he's not trying to kill me, he's trying to remove the enemies out of my heart. Jadi waktu Bani sedang mengoreksi saya, dia tidak mencoba membunuh Brandon, tetapi dia sedang menghilangkan musuh-musuh itu dari hidup. Because he knows that I have declared war. Karena dia tahu bahwa saya sudah deklarasikan perang. And he wants to see me win. Dan dia mau melihat Brandon menang. This is what sacrifice looks like. Inilah bagaimana pengorbanan itu terlihat. This is what serving looks like. Ini adalah gimana kita melayani. Sometimes it means staying up a little bit later. Terkadang itu buat kelihatannya aplikasinya adalah kayak kita tidur telat. Sometimes it looks like cleaning a little bit longer. Terkadang kelihatannya kayak kita harus bersih-bersih lebih banyak. Sometimes it looks like driving farther to go see them. Kadang kita harus mengendarai lebih jauh untuk ketemu sama orang itu. We must declare war and say, I will do whatever it takes for my community to get what they need. Nah, kita harus mendeklarasikan perang dan mengatakan bahwa aku akan lakukan apapun untuk melihat apa yang dibutuhkan oleh komunitas. Gaia has declared war. Dia sedang deklarasikan peperangan itu. And I see that he has declared war. Dan saya lihat dia sedang deklarasikan peperangan itu. Bonnie can see that he has declared war. Bani bisa lihat bahwa dia deklarasikan peperangan itu. Do you see that he has declared war? Apa teman-teman lihat hal itu? But it doesn't end today. Tapi tidak berakhir di hari ini. We may declare the war to begin,
but we still have to fight. Jadi mungkin kita deklarasikan perang itu dimulai, tapi kita harus terus berperang. Will you be there for Gea? Apakah kita akan ada di situ bersama Gia? You will be here on the day of his baptism in water, Kita di sini dalam hari baptisannya. but you need to be there on the days where he needs your help to help baptize the flesh. Jadi kita harus juga ada di situ waktu dia perlu pertolongan untuk membaptis daging. Hold the flesh under the water till it can't breathe. Ya, terus tahan daging itu di dalam air sampai daging itu nggak bisa bernafas. Because what our brothers do is they help us do something we can't do by ourselves. Dari apa yang dilakukan oleh saudara kita adalah dia membantu kita melewati sesuatu yang kita nggak bisa lewati sendirian. Yesterday at the house, it took everybody to help me eat a cricket or a grasshopper. Jadi kayak kemarin di rumah itu biar membutuhkan semua orang membantu saya untuk akhirnya memakan belalang. The kingdom of God is not advanced with one man. Jadi firman kerajaan Tuhan itu tidak dapat maju hanya karena satu orang. It takes the people of God. Perlu umat Tuhan. And you must care for the people of God just like our Father does. Dan kita harus peduli dengan umat Tuhan seperti Bapa kita peduli dengan mereka. Luke 9:22. Lukas 9:22. And this is going to be our last scripture. Ini akan menjadi ayat terakhir kami. Three different parts in here. All 27. Lukas 9 ayat 22 sampai 27. I'll start with verse 19. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Tuhan. This is Jesus' invitation to discipleship. Jadi ini adalah undangan Yesus kepada pemuridan. Do you remember the story of Elijah with Elisha when he threw the mantle over him? Apa masih ingat cerita di mana Elia memberikan jubahnya kepada Elisa? There was a response that occurred. Jadi respon itu yang membuat itu jadi berhasil. Elisa, he destroyed the oxen and got rid of his old way of life. Mematikan, membunuh semua lembu itu dan menyingkirkan kehidupan lamanya. And pursued discipleship. Dan terus mencari pemuridan itu. Jesus is calling to the people, if you wish to be my disciple. Yesus sedang memanggil semua orang waktu itu, apakah engkau mau menjadi murid? And this wasn't just for the 12. Tapi ini bukan hanya untuk 12 orang. We will read where it says, if anyone wants to come after me. Dan dikatakan di situ yang kita baca adalah kalau siapapun yang mau datang mengikut aku. This means that it is required from the old and the young. Ini artinya juga dari yang tua sampai yang muda. From men and from women. Yang pria dan perempuan. From those who have brothers and sisters in the kingdom. Yang punya saudara-saudara dalam kerajaan surga. And those who have an earthly family that's not part of the kingdom. Yang mereka juga yang punya keluarga secara di dunia ini. This standard still remains the same. Jadi standar ini masih sama. In verse 23, it says, if anyone wishes to come after me. Dikatakan di ayat 23, kalau siapapun, setiap orang yang mau mengikut aku. Jesus is addressing people who have already been following him. Jadi Yesus sedang berbicara kepada orang yang selalu ngikutin dia kemana-mana. They are already coming after him. Mereka sudah mengikuti Yesus. This is not the 12 or the 70 that he sent out.
Ini bukan hanya yang 12 atau 70 yang dia utus. This is hundreds of people, Ini hundreds of ratusan disciples. orang yang mengikuti dia. The level of commitment to Christ must increase. Jadi level komitmen kita kepada Kristus harus terus naik. Men and women left him after this. Jadi banyak pria dan wanita itu meninggalkan Yesus setelah perkataan ini. They thought it was too hard to deny their own desires. Dan bagi mereka yang meninggalkan, mereka berpikir sangat berat sekali untuk bisa mematikan keinginan sendiri. Take up their cross and die for other people. Dan ambil angkat salib sendiri dan mati bagi orang lain. But y'all are not like that. Tapi teman-teman nggak seperti itu. Y'all are people who desire to follow the Lord. Engkau adalah orang-orang yang merindukan untuk mengikuti Yesus. Amin. Since I've gotten here, I've seen an increased commitment to Christ. Jadi setelah saya sampai sini, sampai hari ini melihat bagaimana meningkatnya komitmen kepada Kristus di dalam Bapak Ibu Saudara semua. You've committed yourself to this way of life, but you don't know what's going to come. Jadi ketika kamu mengikuti komitmen ke dalam cara hidup ini, kamu nggak tahu apa yang akan terjadi. Many times in my life, I say, I am committed, I will follow you. Jadi sering sekali dalam hidup saya katakan, aku komit hari ini, aku akan ikut kamu. I'm team gay. I will deny my own desires, and I will pick up my cross and die for my brother. Jadi saya harus matikan daging saya dan ambil salib saya dan mati untuk saudara saya. But very often, Lord still tells me, Jadi tapi sering sekali Tuhan terus memberitahu saya. do you wish to follow me? Sorry? Do you wish to follow me? Apakah kamu mau mengikuti aku? Immediately I say yes. Dan saya bilang ya. And then he tells me, feed my sheep. Dan dia katakan ya, gembalakan domba-dombaku. I tell him, Lord, I'm already feeding your sheep. Dan saya katakan, oh ya, saya udah gembalain dombaku. And he tells me the same thing again, feed my sheep. Dan dia katakan lagi juga, gembalakanlah dombaku. And he shows me areas of my life Dan dia tunjukkan daerah-daerah dalam hidup saya that I have withheld from his body and my friends. yang bisa akan menjadi pertolongan bagi tubuh ini dan juga saudara saya. I did not see them a moment ago. Saya tidak melihat hal itu sebelumnya. I thought I was committed. Dan saya kira sudah komit. I was ready to die for the Lord. Saya kira saya sudah siap mati bagi dunia ini. And when the Lord showed me, I really wasn't. Tapi waktu Tuhan benar-benar tunjukkan ternyata masih ada yang sebenarnya tidak. I wasn't as committed as I thought. Saya kira saya tidak sekomit seperti yang saya pikirkan. But the Lord shows me how to follow him daily. Tapi Tuhan menunjukkan kepada saya gimana cara saya mengikuti Dia setiap hari. And this is life we actively walk in, being baptized into death and being raised into life. Dan inilah kehidupan yang harus kita hidupi ketika setelah kita dimatikan dan dibangkitkan dalam kebangkitan. Christ died and was raised to life. Dan Kristus mati dan telah dibangkitkan ke dalam kehidupan. This same thing happens when I see something in my life where I haven't died yet. Sesuatu terjadi ketika saya melihat sesuatu dalam hidup saya yang belum mati. When I commit to crucify this with my brother's help, Saya harus komit untuk mematikan itu juga dengan pertolongan saudara saya. I still need God to resurrect a hopeless situation. Dan saya masih butuh Tuhan untuk melihat dan mengarahkan saya dalam situasi-situasi itu. Verse 24 tells us that whoever wishes to save his life will lose it. Jadi ayat 24 dikatakan siapa yang kehilangan nyawanya dia akan kehilangan, siapa yang mencoba menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. But whoever loses his life for Jesus will find it. Tapi siapapun yang kehilangan nyawanya karena Yesus dia akan menemukannya. What baptism is it's a declaration of losing your own life. Jadi yang baptisan lakukan adalah bagaimana itu seseorang kehilangan nyawanya sendiri. Something that is dead has no feelings. Jadi sesuatu yang sudah mati tidak ada rasanya. You do not make sure that you water the food that you have in the refrigerator. Jadi kita harus memastikan apakah kita harus memastikan ada air nggak untuk makanan yang ada di kulkas. Once you already kill an ayam, you don't make sure it has more food. Kalau kita udah bunuh ayamnya, kita nggak perlu memastikan perlu makanan nggak ya ayamnya. Because you already know that it's dead. Karena kita udah tahu ayam itu udah mati.
What the declaration of war is, it's saying, I'm no longer feeding this flesh. Jadi di dalam deklarasi peperangan itu adalah sama dengan katakan bahwa aku tidak lagi memberi makan daging ini. My flesh must die. Jadi daging saya harus mati. When we sang the song this morning about dying for our brother's vision, Waktu kita nyanyi tentang bagaimana kita harus mati untuk visi saudara kita. it seems like a beautiful idea to die as a martyr for our brother's calling. Ini sebuah ide yang indah sekali untuk mati bagi saudara kita, untuk visinya saudara kita. But it doesn't always look like having your body put to death physically for the gospel. Tapi tidak selalu itu terlihat seperti kita harus mematikan tubuh kita secara fisik ini untuk Injil. Do you know how many times Jesus had to die to his own nature before he actually died for the sins of the world? Apakah Bapak Ibu Saudara sadari seberapa sering dia harus mematikan kedagingannya sendiri sampai akhirnya dia harus memang mematikan tubuhnya secara fisik? The scripture is full of moments where John the Baptist had died. Jadi banyak sekali momen di mana Yohanes Pembaptis mati. He was killed for the gospel. Dia sudah dibunuh untuk firman Tuhan. And Jesus hears about John's death. Dan Yesus mendengar tentang kematian Yohanes Pembaptis. John was Jesus' cousin Jadi Yohanes Pembaptis adalah sepupunya si Yesus and his friend who baptized him. dan sama itu tahu yang membaptisnya. And if you look at the type between Elijah and Elisha, Dan kalau teman-teman lihat tipe hubungan antara Elia dan Elisa to John the Baptist to dan Jesus, Yohanes Pembaptis dan Yesus, you also see that he was his ministry partner. dan mereka sebagai bagaimana rekan sekerja dalam pelayanan. And John the Baptist is killed by the government. Dan Yohanes Pembaptis dibunuh oleh pemerintahan. Jesus doesn't go to war versus the government. Jadi Yesus tidak melakukan peperangan melawan pemerintah. He doesn't even complain that his brother has died, his Dia cousin. bahkan tidak mengeluh tentang kematian saudaranya. He does not ask the Lord to bring him back to life, Dia tidak minta Bapa untuk membangkitkan lagi Yohanes Pembaptis. and he doesn't ask for the king to die. Dia juga tidak meminta untuk kematian bagi raja itu. All he wants is just to spend some time alone. Yang dia mau hanyalah bagaimana mereka dapat menghabiskan waktu bersama. Can you relate to that? Apakah kita bisa mengerti hal itu? If you were in that position, Apakah kita dalam posisi, kalau kita dalam posisi itu, if I was in that position, I might be praying against the king. kalau aku dalam posisi itu mungkin saya ada di dalam doa untuk melawan pemerintah. I might be praying for resurrection for John the Mungkin Baptist. saya berdoa untuk kebangkitan si Yohanes Pembaptis. That's not a problem for Jesus. Tapi itu bukan masalah bagi Yesus. Jesus was a man who put his flesh to death. Karena Yesus adalah orang yang telah mematikan dagingnya. Jesus just wants to spend time alone in quietness. Dia cuma mau menghabiskan waktu di dalam ketenangan sendiri. And then all of a sudden a crowd of people come. Dan tiba-tiba, kerumunan orang datang. A lot of people come. Banyak banget orang. And Jesus ministers to them in that moment. Dan di waktu itu, seketika itu juga Yesus melayani semua orang itu. Jesus doesn't say, man, I love you guys, and I love how zealous you are for fellowship, but now is not a good time. Let me talk to you tomorrow. Dia tidak bilang bahwa, oh man, sampai mana tadi? Ya terima kasih untuk kehausanmu tentang persekutuan ini, tapi mungkin kita bisa ketemu besok. Gitu ya. Jesus lived his life sacrificially for those around us. Jadi Yesus hidup dengan kehidupan di mana selalu berkorban buat seseorang di sekitarnya. Do you want to be like Jesus? Apakah siapa yang mau jadi seperti Yesus? It's a declaration of war that it doesn't just happen when Jesus is baptized. It happens in the moment when John the Baptist dies. Jadi itu tentang kematian dan kematian itu tidak hanya terjadi waktu dia dibaptis, tetapi terjadi sampai kepada di waktu Yohanes Pembaptis mati. It doesn't just happen on the cross. It happens in the garden when he's having to feel what it is going to be like dying for our sins. Jadi tidak hanya terjadi di baptisan, tapi juga di taman Getsemani waktu dia berdoa dan bagaimana dia dapat merasakan ketakutan untuk kematian daging itu benar. A declaration of war doesn't mean that the enemy is gone. It means that the battle has just begun. Jadi deklarasi tentang peperangan itu bukan berarti peperangannya sudah hilang, tidak, tetapi itu peperangan sedang dimulai.
This is the time for us to examine our hearts and see what is in our land. Jadi inilah waktunya untuk kita bisa menyelidiki diri kita dan lihat apa yang ada di dalam di area kita atau tanah kita. Perhaps you have anger that is in your heart that you want to be removed. Mungkin kita punya kemarahan dalam hati kita yang kita pengen singkirkan. Perhaps you have self-reliance, like myself. Mungkin kita punya keangkuhan diri atau bergantung kepada kekuatan kita sendiri. And you want it to die. Dan kita mau mematikan itu. It starts with the declaration of war, Dan kita dimulai dengan deklarasi peperangan itu. and then it means going to battle with your friends. Dan artinya juga pergi ke peperangan bersama saudaramu. Not against your friends, Tidak melawan saudaramu, but with your friends. tapi bersama saudaramu. You recognize that the soldier next to you is helping you fight the enemy over there. Dan kamu harus sadari bahwa tentara yang di sebelahmu itu membantu kamu perang musuh yang di sana. If you're being attacked by the enemy, you don't want everybody to go away so that you can be super strong. Jadi waktu kita sedang dihajar sama musuh, kita nggak mau teman-teman kita menyingkir dan kita jadi yang paling kuat superhero. You want as much help as you can have. Kita mau banget pertolongan seberapa banyak yang kita mau. When we recognize that we are in a war, Waktu kita sadari kita dalam peperangan, we ask for the help, kita minta pertolongan. and we never hold back help. Dan kita tidak pernah menahan pertolongan itu. And we trust that no matter what happens, we will be resurrected back to life. Tapi kita juga harus percaya bahwa apapun kesulitan dalam peperangan itu kita akan terus dibangkitkan ke dalam kehidupan. And on that day, the flesh won't be there anymore. Dan di hari itu daging itu tidak akan ada lagi. That is the hope that we set our eyes on. Ini adalah harapan di mana kita harus selalu memandang. In verse 25, for what is man profited if he gains the whole world and loses himself? Ayat 25, apa gunanya seseorang memiliki seluruh dunia tetapi ia binasa atau merugikan dirinya sendiri? Those people have no hope. Ya, banyak orang tidak punya harapan. They work for riches in this world. Mereka punya harapan di dalam kekayaan dunia ini. They work for success in this world. Mereka bekerja untuk kesuksesan di dunia ini. I just want a good job. Saya hanya mau sebuah pekerjaan yang I just want more free time. I want to go on vacation. saya mau waktu yang lebih bebas. Saya mau pergi liburan. Well, they will get their reward in this lifetime. Ya, mereka akan merasakan dampak atau hadiahnya di kehidupan ini saja. But in the age to come, Tapi di they will be put waktu-waktu to ke shame. depan mereka mungkin akan malu. This is my vacation. Inilah sebenarnya waktu libur saya. I don't always work 80 hours a week, Saya selalu bekerja 80 jam seminggu. but I do work a lot. Ya, saya tidak selalu bekerja 80 jam seminggu, tapi saya kerja terus. My free time, my alone time, is usually in the car driving to the job site. Jadi waktu pribadi saya atau waktu saya sendiri itu biasanya waktu ke tempat kerja. Sometimes 30 minutes, sometimes 2 hours. Terkadang 30 menit, kadang 2 jam. And that's usually all I have. Dan biasanya cuma itu yang saya miliki. Many times I want to be like Jesus and be alone and pray. Dan kadang sering banget saya pengen kayak Yesus di mana terus bisa menyendiri dan berdoa. The Lord is faithful to help crucify that desire inside of me. Dan Tuhan setia banget untuk mematikan keinginan itu dalam diri saya. When I come home, I see my brothers. Waktu saya sampai rumah, saya lihat saudara-saudara saya. I realize that I have something they need, Dan saya sadari bahwa saya punya sesuatu yang mereka butuhin. whether it's an encouraging word, Entah itu adalah perkataan yang membangun, whether it's cooking them food. atau masakin mereka makanan. Sometimes it's just listening and helping them through their work situations. Terkadang bagaimana menolong dan dalam situasi-situasi pekerjaan mereka. Sometimes it's also correction. Terkadang juga mengoreksi. But it's because the Lord has dealt with me in an area, and I know that life can be produced in my brother. Karena sesuatu yang sedang diurus di dalam hidup saya oleh Tuhan, saya tahu saya punya sesuatu yang bisa menolong saudara saya. I work to lose my life every day. Saya bekerja keras untuk kehilangan hidup saya di setiap hari. The Lord will always be faithful to put me in situations where I have to die. Tuhan bahkan setia banget untuk taruh saya di selalu situasi di mana saya harus mati. It is my choice whether to keep my life or forfeit it. Sorry. It is my choice to either keep my life or lose it.
Jadi itu adalah keputusan saya. Apakah saya mau kehilangan hidup saya atau saya menjaganya. The Lord will do the same thing for you. Tuhan juga akan lakukan hal yang sama ke Bapak, Ibu, Saudara semua. He will put you in a situation where your friend, your brother, your sister, your mother, your father needs you. Kamu akan ditaruh di situasi di mana saudara-saudaramu dan keluargamu semua membutuhkan engkau. In that moment, you can choose to lose your life, Jadi di waktu itu kamu bisa milih apakah aku mau kehilangan hidupku or you can choose to save it for yourself. atau kamu mau menjaganya untuk dirimu sendiri. That is a sad life. Itu adalah kehidupan yang menyedihkan. The more we do this, we get addicted to it. Jadi semakin kita sering melakukannya, kami semakin terikat kecanduan di dalam itu. When I realized that my sacrifice means life for my brother, Jadi saya sadari bahwa pengorbanan saya adalah berarti kehidupan bagi saudara saya. my sacrifice, I can see a father and a son reunited. Di mana pada akhirnya pengorbanan saya bisa melihat seorang bapak dan anak dapat bersatu lagi. This makes me want more of it. Ini membuat saya mau lagi pengalaman yang sama. Sometimes we're afraid to sacrifice Terkadang kita terlalu takut untuk berkorban because we're afraid of what we will receive. karena kita mulai khawatir kira-kira apa yang akan saya terima kalau saya berkorban. If I give up my time, Saya serahkan waktu saya. if I really do serve my brothers and lose my life, Apa saya benar-benar melayani saudara-saudara saya dan kehilangan hidup saya? what will I receive? Apa yang akan saya terima? It is the glory in your family, in your community. Ini adalah sebuah kemuliaan yang ada di dalam keluargamu dan di dalam komunitasmu. The times that you serve in secret, Waktu di mana engkau melayani bahkan di dalam waktu yang tidak terketahui. you keep quiet and no one knows. Kamu menyembunyikan, tidak ada satu orang pun yang tahu. The Lord will see that, and the Lord will see that, and when you're standing in front of Him, Jadi Tuhan akan lihat itu waktu engkau berdiri di hadapannya. He will say to you, just like Jesus, "Good job, my good, pleasing servant." Kamu melakukannya seperti Kristus melakukan. Engkau adalah hamba yang baik. He will give you rewards for eternity. Dan dia akan memberikan sebuah anugerah itu, yaitu kekekalan. That's what we're working at Dan daily. itulah yang sedang kita kerjakan setiap hari. Our hope is not in this life. Jadi harapan kita tidak di dunia ini. Our hope is in the resurrection and eternity. Harapan kita adalah di dalam kebangkitan dan kekekalan. But that does not mean we cannot draw the harvest in this lifetime. Tapi tidak artinya bahwa kita tidak dapat menuai di dalam kehidupan ini. We are going to have a harvest today Kita akan punya tuaian hari ini in Stony and Gaya. di Sony dan Gea. But what will come will be much more glorious. Tapi apa yang akan datang ke depan akan lebih memuliakan. As you do this and put to death fear of sacrifice, Di mana akhirnya kita lakukan ini dan mematikan mematikan dan berkorban. as you commit to as you declare war, Dan waktu kau mendeklarasikan peperangan itu, as you crucify your sinful nature with the help of your brothers, di mana engkau menyalibkan kedaginganmu dan engkau menolong saudara-saudara, you will be raised to life, kamu akan dibangkitkan dari kematian. and you will become addicted to sacrificing for your brothers. Dan kamu akan kecanduan untuk lagi lakukan pengorbanan lagi untuk saudaramu. So, in our closing, there's two kinds of us in this room. Jadi kita dalam penutupan kami ada dua tipe orang di ruangan ini. It's those who need to have the declaration of war. Untuk mereka yang perlu memiliki deklarasi peperangan. And then there's also those of us in this room that need to remember that we are at war. Jadi dan ada beberapa dari kita yang sedang menjalaninya dan harus mengingatkan diri kita. Take Kalau this- kita berada di dalam peperangan. Take this day to remember that you are fighting against the kingdom of darkness. Jadi ambil hari ini sebagai pengingatan tentang bagaimana kita sedang berperang melawan kegelapan. So don't be surprised when you receive resistance. Jadi jangan terkejut kalau engkau mendapat perlawanan. We have churches that might catch on fire. Kita tahu kita punya gereja yang mungkin kebakar. We may have churches that lose power. Kita punya gereja yang mungkin tidak punya listrik. But the people of God are on fire.
Tapi firman Tuhan terus tapi umat Tuhan terus berapi-api. And they're only increasing in power. Dan mereka bahkan terus meningkat di dalam kuasa. This is the day that we remember. That way the enemy doesn't catch us off guard. Di mana akhirnya hari ini kita harus mengingat bahwa ada musuh yang tidak bisa menangkap kita. Do not be surprised when today you have difficulties and the opportunity to lay down your life. Dan jangan terkejut kalau ini akan lihat kesempatan untuk menyerahkan hidup kita. This is what our message is about. Dan inilah pesan kami hari ini. And there's also in this room those who need to declare war, to take a stand, to say, this is what I'm doing. I'm not wavering in between two kingdoms. I am partnering with one kingdom and I am going to destroy another. Jadi di ruangan ini juga ada yang perlu melakukan deklarasi peperangan. Saya tidak lagi kesana kesini, saya tidak lagi diombang-ambingkan dan ragu. Saya tidak berdiri antara dua kerajaan, tapi saya tahu apa yang saya harus lakukan dan saya tahu apa yang saya harus berdiri di atas. Today is the day that we go to war. Jadi hari ini adalah hari di dalam kita mulai berperang. Surabaya di dalam ruangan ini yang diberkati oleh Tuhan hari ini. Tuhan boleh mengingatkan kita bahwa kita hidup di dalam peperangan. Mengingatkan kita kalau kita tidak boleh lengah. Tapi yang lebih luar biasa dari itu, kamu tidak sendiri di dalamnya. Ada komunitas, ada keluarga, ada orang di kanan kirimu. Lihat kanan kirimu dan kau sedang berperang bersama mereka. Kau bersama orang-orang ini dan kita mau berdiri. Ambil waktu ini bagi engkau yang belum mengambil komitmen untuk berperang, belum melihatnya, belum mengambil deklarasi peperangan itu, ambillah langkah itu hari ini. Aku tahu aku akan membela raja yang mana dan melawan raja yang mana. Dan mulai dari situ boleh bagikan satu dengan yang lainnya di waktu-waktu fellowship kita apa yang sedang kau perangi dan biarkan mereka masuk ke dalam hidupmu untuk berperang bersama engkau. Karena kita mau perang bareng-bareng. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kita akan menikmati baptisan dari Gea dan Sony. Dan setelah itu kita akan menikmati juga makanan yang teman-teman miliki. Kita akan berdoa. Mana Pedro? Berdoa untuk kita Pedro. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang begitu luar biasa berbicara kepada kami secara personal Tuhan. Bantu kami untuk mengambil langkah ini Tuhan. Jadikan patokan di dalam kehidupan kami untuk mengambil bagian di mana posisi yang seharusnya kami berdiri bagi kerajaan Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk kami mampu mati bagi diri kami sendiri untuk memberikan kehidupan itu bagi kehidupan orang lain Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersuka cita untuk hari ini Tuhan. Kami akan merayakan kemenangan yang akan diambil oleh Gea hari ini dan seterusnya dan ke depannya. Dan Sony juga Tuhan, untuk kemenangan dan keputusan itu. Untuk mereka menjadi bagian di dalam kerajaan Tuhan. Untuk mereka menjadi bagian untuk dibawa kepada kemenangan hari demi hari. Sampai pada waktu Engkau datang kembali ke dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan mengucap syukur untuk setiap hal yang Kau kerjakan, untuk setiap kemajuan yang Kau bawa di dalam komunitas ini Tuhan. Kami bersyukur untuk saudara kami Tuhan yang boleh menguatkan kami, Brenton dan Bani Tuhan. Kami melepaskan berkat untuk mereka Tuhan. Damai sejahtera bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Let's go doa.